Selamat pagi, saudaraku. Kalau saya katakan hidup adalah pilihan, itu pasti sudah tidak asing bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar renungan ini. Saya sering mengucapkan bahwa hidup ini pilihan. Dan mungkin Anda pun juga sering mengucapkan itu, hidup ini pilihan. Kalau kita menasehati anak kita, orang-orang terdekat kita bisa berkata, hidup ini pilihan nak. Betul ya? Tetapi yang menjadi masalah di dalam kehidupan ini adalah apa isi pilihan yang kita pilih itu, saudaraku. Itulah yang harus dibedah dengan jelas apa yang kita pilih di dalamnya. Tentu saja pilihan yang biasa dimengerti oleh orang adalah seperti memilih jurusan pendidikan untuk kuliah jenjang sarjana, ya kan? Memilih apa lagi? Jodoh, profesi, apapun lah, tempat tinggal, mau rumah di mana, memilih ini dan itu, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi kalau pagi hari ini saya mau kerucutkan lebih detail, lebih spesifik. Pilihan kita dua, saudaraku, dalam hidup ini. Yang pertama Tuhan, yang kedua dunia. Pilihanmu Tuhan atau dunia. Menjadi Kristen, kau tulis KTP-mu Kristen, kau pergi ke gereja, itu bukan berarti kita sudah memilih Tuhan. Apalagi kalau kita sudah jadi Kristen sejak kita lahir, saudaraku, dari kecil kita di lingkungan orang yang beragama Kristen, orang tua kita. Itu otomatis kita jadi Kristen, tapi kita tidak pernah memilih untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dan ini yang pagi hari ini saya mau soroti, saudaraku, karena banyak orang yang masih hidup di level ini, level di mana kita otomatis jadi Kristen karena lingkungan dan keluarga. Atau boleh dikatakan, banyak orang belum menemukan hidup dalam iman yang benar. Dan banyak orang berlabuh atau berparkir di level kekristenan yang hanya karena keluarga, karena lingkungan. Dan itu sebuah kekristenan yang belum sejati atau boleh saya katakan palsu. Karena itu masih semu, saudaraku. Hidup penuh dengan pilihan, bisa salah memilih akan berakibat fatal. Dan pilihan-pilihan di dalam perkara sederhana itu pun bisa berdampak besar. Maka sering kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan ini. Sementara waktu tidak pernah bisa diputar kembali, saudaraku. Jika kita memilih untuk lunak kepada diri kita, maka kehidupan akan keras kepada kita. Tapi jika kita memilih keras pada diri kita, kehidupan akan lunak kepada kita. Dan bukan keadaan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup kita, melainkan pilihan atau keputusan hidup kita. Jadi jika kita pelajari di dalam Alkitab, saudaraku, ada beberapa tokoh yang pernah salah mengambil atau menentukan pilihan yang akibatnya fatal. Contohnya Adam dan Hawa. Pilihan mereka pada akhirnya menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan Allah benar-benar murka dan kecewa karena ciptaannya tidak mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Murka dan kecewa Allah itu berakibat pada diusirnya manusia dari Taman Eden. Dan kita tahu kelanjutan dari cerita Adam dan Hawa itu tidak berhenti sampai diusir dari Taman Eden, tapi terus berlanjut sampai hari ini. Betul ya, saudaraku? Di mana seluruh keturunan Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah hidup dan merasakan sakit dalam bersalin. Siapa lagi? Abraham, saudaraku. Dia dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Tapi dia dengan istrinya Sarah tidak sabar menunggu janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Tetapi mereka tidak sabar. Sampai akhirnya
Abram menyetujui usul Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Lahirlah Ismail. Itu pun masih meninggalkan masalah sampai sekarang. Siapa lagi? Esau, saudaraku. Cucu dari Abraham yang berasal dari Ishak ya. Dia jual hak kesulungannya kepada Yakub. Bukan karena dia baik hati, tapi karena memang saat itu Esau mungkin sedang lelah sekali. Dia lapar ya. Dia ingin sesuatu untuk dimakan. Ia tergiur dengan makanan di depannya yang diolah oleh Yakub adiknya itu. Disitulah hak kesulungannya tercuri. Saudaraku, Esau menyesali kebodohannya. Seumur hidup dia menyesali. Itu contoh tokoh-tokoh Alkitab yang pernah salah mengambil keputusan, pernah salah menentukan pilihan. Maka saya boleh katakan begini, sepanjang kehidupan ini saudaraku, akan ada begitu banyak pilihan hidup. Setiap pilihan yang kita ambil pasti punya kesulitan. Setiap pilihan yang kita ambil pasti ada rintangan dan tantangannya yang harus kita hadapi dan akan kita hadapi. Dan setiap kita berhasil melewatinya bukan berarti bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Namun akan ada kesulitan baru, rintangan dan tantangan baru. Dan itu akan seperti itu seterusnya, saudaraku. Tapi jika kita bisa memecahkan setiap persoalan tersebut dan memilih dengan tepat setiap pilihan yang terbentang di hadapan kita, kita akan menjadi manusia lebih kuat dari sebelumnya. Mental kita semakin kuat dari sebelumnya. Maka pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Bukan saja di bumi, saudaraku, tapi sampai di kekekalan. Ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik kehidupan jasmani kita maupun dalam kehidupan rohani kita. Maka adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang kasihnya tidak berkesudahan, yang kuasanya tidak terbatas. Tetapi kita tidak bisa menyangkali juga bahwa Ia adalah Allah yang maha adil. Ia berlaku adil kepada semua orang. Dan keadilannya itu dinyatakan dengan cara membalaskan kepada semua orang menurut apa yang dilakukan orang itu. Wahyu 22:12 berkata, Ia memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Juga ada ayat yang mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6:7 itu berkata. Sampai kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus bersikap seperti Yunus, saudaraku. Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada dia. Tapi Yunus mengatakan, aku tidak mau. Betul? Yang kedua, seperti Musa. Di dalam kitab Keluaran, Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain saja. Yang ketiga, seperti Yesaya. Nabi Yesaya diberikan tugas oleh Tuhan dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah coba, ada 3 contoh yang bisa kita contoh dari tiga tokoh Alkitab ini. Yunus tidak mau. Musa merasa tidak mampu. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya tidak bertanya detail tentang tugasnya. Yang dia tahu hanya satu, Tuhan memanggilnya. Dan dia mau melakukan apapun panggilannya itu. Bagaimana dengan kau dan saya, saudaraku? Beranikah kita seperti Yesaya? Atau kita cenderung seperti Yunus yang menghindar dari panggilan Tuhan karena tidak sepikiran dan seperasaan dengan dirinya? Atau kita seperti Musa yang selalu beralasan, entah itu karena kelemahan, karena kesibukan, dan kita menunjuk orang lain untuk menggantikan tempat kita. Sejatinya saudaraku, Tuhan bisa tidak membutuhkan kita.
Namun jika Tuhan memanggil kita, ini adalah suatu kehormatan, bukan beban. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya. Maka kita pasti tidak akan menyesal, saudaraku. Walaupun hari ini kau ditinggalkan banyak orang karena pilihan kita ini. Mereka memusuhimu, menghinamu. Saya mau ingatkan, tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan. Ingat saudaraku, kesempatan kita itu terbatas sekali. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya. Kita mau punya respon seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu sesuatu kesiapan yang luar biasa yang merespon dengan benar. Kita mau memiliki respon Yesaya dalam diri kita. Amin saudaraku. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita, kita bisa berkata, kami siap Tuhan. Yang penting Tuhan bersama dengan kami. Renungkan ini saudaraku. Hidup itu adalah pilihan. Maka pilihlah merespon dengan benar. Seperti Yesaya merespon panggilan Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.